Di sebuah peta tua, tahun 1883, ada titik samar di balik lembah berkabut di selatan Jawa Tengah. Titik itu tak pernah punya nama, hanya disebut oleh para sesepuh sebagai desa tanpa nama. Tak ada sinyal, tak ada listrik, dan yang paling menakutkan, tak ada yang pernah keluar setelah masuk. Konon, tiap malam Jumat Kliwon akan muncul kepala manusia yang terbang mencari pengganti. Siapapun yang melihatnya tak bisa meninggalkan desa. Kepala itu membawa kutukan yang diwariskan turun-temurun dari zaman kerajaan. Kini, dua mahasiswa raga, mahasiswa antropologi skeptis, dan Tasya, mahasiswi jurnalistik, penuh rasa ingin tahu datang menelusuri mitos ini demi tugas akhir. Tanpa tahu, mereka sedang membuka pintu menuju neraka kecil yang tersembunyi di tengah tanah Jawa. Langit mendung menyambut kedatangan Raga dan Tasya. Mobil tua yang mereka sewa menderu pelan menembus jalan tanah licin, dikelilingi hutan lebat yang seolah menutup pandangan ke dunia luar. Tak ada sinyal ponsel, tak ada suara burung, hanya suara angin dan roda bergesek lumpur. Ini tempatnya, tanya Tasya sambil menatap peta lusuh yang diprint dari perpustakaan kampus. Kalau patokan dari naskah kuno itu benar, kita udah dekat. Harusnya ada gapura tua. Belum sempat Raga menyelesaikan kalimatnya, mobil mereka berhenti mendadak. Di depan mereka berdiri sebuah gapura kayu usang. Aksara Jawa kuno terukir samar di atasnya. Catnya sudah mengelupas, tapi ukiran itu terasa hidup, kayak dijaga sesuatu. Gumam Tasya pelan. Mereka turun dari mobil. Hening, kabut turun perlahan dari pepohonan. Lalu terdengar suara ranting patah dari semak-semak. Muncul seorang lelaki tua, kurus, rambut abu-abu panjang menjuntai ke pundak. Wajahnya cekung, matanya kosong, tapi tajam. "Kalian bukan orang sini," katanya pelan. "Kami peneliti. Mau lihat desa ini? Katanya punya cerita rakyat yang unik," jawab Tasya sopan. Lelaki tua itu tak menjawab. Ia hanya menatap mereka bergantian, lalu menunjuk ke arah dalam desa. Suaranya seperti bisikan. "Kalau malam turun, jangan keluar dan jangan lihat ke atas." Tasya sempat ingin bertanya lagi, tapi lelaki itu berjalan mundur ke semak dan hilang seolah ditelan kabut. Mereka melanjutkan perjalanan kaki masuk ke desa. Rumah-rumah kayu tua berdiri dalam sunyi. Tak ada penghuni terlihat. Beberapa jendela terbuka, namun tirainya melambai pelan seolah mengintip. Di ujung jalan tanah, mereka menemukan rumah panggung besar yang tampak lebih kokoh. Raga memeriksa struktur kayunya. Masih layak ditempati semalam 2 malam. "Aku suka suasananya. Horor klasik," ujar Tasya, mengeluarkan kamera dan mulai merekam. Malam tiba lebih cepat dari biasanya. Angin bertiup aneh, seolah berputar hanya di sekitar desa. Di dalam rumah, lampu minyak menyala temaram. Raga memeriksa buku catatan, sedangkan Tasya masih sibuk dengan dokumentasi visual. "Aku mau ambil footage luar sebentar," katanya, keluar ke beranda. Lalu, ia melihatnya. Di balik kabut malam, di antara pepohonan gelap, sesuatu melayang perlahan. Sebuah kepala manusia tanpa tubuh. Rambutnya panjang berantakan. Matanya menyala merah. Giginya tampak menonjol seperti taring. Kepala itu melayang diam, menatap langsung ke arah Tasya. Tasya membeku. Kamera di tangannya jatuh ke lantai. Tak ada jeritan, hanya napas tercekat dan tatapan balik yang seolah mengunci raganya. Dari dalam rumah, Raga berteriak, "Tasya, kamu lihat apa?" Tasya tak menjawab, hanya berdiri diam. Dan kepala itu perlahan menghilang ke balik kabut. Langit mendung menyambut kedatangan Raga dan Tasya. Mobil tua yang mereka sewa menderu pelan, menembus jalan tanah licin. Dikelilingi hutan lebat yang seolah menutup pandangan ke dunia luar. Tak ada sinyal ponsel, tak ada suara burung, hanya suara angin dan roda bergesek lumpur. "Ini tempatnya?" tanya Tasya sambil menatap peta lusuh yang diprint dari perpustakaan kampus. Kalau patokan dari naskah kuno itu benar, kita udah dekat. Harusnya ada gapura tua. Belum sempat Raga menyelesaikan kalimatnya, mobil mereka berhenti mendadak. Di depan mereka berdiri sebuah gapura kayu usang.
Aksara Jawa kuno terukir samar di atasnya. Catnya sudah mengelupas, tapi ukiran itu terasa hidup, kayak dijaga sesuatu. Gumam Tasya pelan. Mereka turun dari mobil, hening. Kabut turun perlahan dari pepohonan. Lalu terdengar suara ranting patah. Dari semak-semak muncul seorang lelaki tua, kurus, rambut abu-abu panjang menjuntai ke pundak. Wajahnya cekung, matanya kosong, tapi tajam. "Kalian bukan orang sini," katanya pelan. "Kami peneliti. Mau lihat desa ini? Katanya punya cerita rakyat yang unik," jawab Tasya sopan. Lelaki tua itu tak menjawab. Ia hanya menatap mereka bergantian, lalu menunjuk ke arah dalam desa. Suaranya seperti bisikan. "Kalau malam turun, jangan keluar. Dan jangan lihat ke atas." Tasya sempat ingin bertanya lagi, tapi lelaki itu berjalan mundur ke semak dan hilang seolah ditelan kabut. Mereka melanjutkan perjalanan kaki, masuk ke desa. Rumah-rumah kayu tua berdiri dalam sunyi. Tak ada penghuni terlihat. Beberapa jendela terbuka, namun tirainya melambai pelan, seolah mengintip. Di ujung jalan tanah, mereka menemukan rumah panggung besar yang tampak lebih kokoh. Raga memeriksa struktur kayunya. Masih layak ditempati semalam 2 malam. "Aku suka suasananya. Horor klasik," ujar Tasya, mengeluarkan kamera dan mulai merekam. Malam tiba lebih cepat dari biasanya. Angin bertiup aneh, seolah berputar hanya di sekitar desa. Di dalam rumah, lampu minyak menyala temaram. Raga memeriksa buku catatan, sedangkan Tasya masih sibuk dengan dokumentasi visual. "Aku mau ambil footage luar sebentar," katanya, keluar ke beranda. Lalu, ia melihatnya. Di balik kabut malam, di antara pepohonan gelap, sesuatu melayang perlahan. Sebuah kepala manusia tanpa tubuh. Rambutnya panjang berantakan, matanya menyala merah. Giginya tampak menonjol seperti taring. Kepala itu melayang diam, menatap langsung ke arah Tasya. Tasya membeku. Kamera di tangannya jatuh ke lantai. Tak ada jeritan, hanya napas tercekat dan tatapan balik yang seolah mengunci raganya. Dari dalam rumah, Raga berteriak, "Tasya, kamu lihat apa?" Tasya tak menjawab, hanya berdiri diam, dan kepala itu perlahan menghilang ke balik kabut. Tasya duduk terpaku di ranjang bambu, matanya masih kosong. Kamera di tangannya pecah. Raga meletakkan jaketnya di atas pundak Tasya dan duduk di depannya. "Tasya, kamu lihat apa tadi?" Tasya menggeleng pelan, tapi air matanya mengalir tanpa suara. Bibirnya gemetar, suaranya nyaris tak terdengar. "Itu kepala terbang, dan dia tahu namaku." Raga menatap serius. "Apa maksudmu tahu namamu?" "Waktu aku lihat dia, di pikiranku kayak ada bisikan. Suara perempuan tua." Dia bilang, "Tasya, kamu sudah melihatku. Sekarang kamu milikku." Raga bergidik. Ia membuka catatan tua dari arsip kampus. Di sana tertulis tentang legenda kepala kemamang. Makhluk gaib berupa kepala manusia yang terbang, mencari mangsa dengan menatap langsung mata korbannya. Jika korbannya menjawab tatapan itu, maka akan terikat kutukannya. "Kita harus keluar dari desa ini besok pagi," kata Raga tegas. Tasya hanya mengangguk, tapi sorot matanya tetap kosong. Pukul 3 pagi, terdengar suara tok tok di luar rumah. Suara seperti benda keras menghantam dinding kayu. Raga terbangun. Ia berjalan pelan ke jendela. Tak ada apa-apa. Lalu, dari balik kaca, terdengar suara bisikan, "Raga, Raga, kau juga akan kulihat." Raga mundur. Wajahnya pucat. Tasya duduk tegak di tempat tidur, kini seperti kerasukan. Ia menatap Raga dengan mata yang bukan matanya. Dia ada di atap. "Raga, dia mendengar kita. Jangan pernah bilang nama dia." Raga memeluk Tasya, mengguncang tubuhnya. "Sadarlah. Ini cuma ilusi." Tiba-tiba, suara gedoran keras mengguncang pintu depan. Seperti benda berat menghantam berulang kali. Mereka saling menatap. Tak ada keberanian untuk membuka pintu. Tapi sesuatu terasa. Masuk, bayangan hitam menyusup dari sela papan. Udara menjadi dingin, dan dari langit-langit
Darah menetes perlahan. Tasya berbisik sambil menangis. Kepala itu, sekarang tahu namamu juga. Fajar datang dengan langit kelabu. Kabut masih menggantung di tanah. Raga dan Tasya mengemasi perlengkapan mereka. Berniat meninggalkan desa, tapi mobil mereka tak ada di tempat parkir semula. Hanya jejak ban yang berputar-putar, lalu menghilang. Ini nggak masuk akal, gumam Raga. Mereka mencoba berjalan kaki keluar desa, mengikuti jalan tanah menuju Gapura Tua. Tapi setelah 1 jam berjalan, mereka kembali ke titik awal rumah yang sama. Desa itu seperti memutar mereka kembali. Kita terperangkap, kata Tasya lirih. Sore harinya, seorang anak kecil muncul di depan rumah. Bocah laki-laki dengan mata lebar, tubuh kurus, dan mengenakan baju compang-camping. Ia berdiri mematung sambil membawa boneka kayu kecil. Kalian sudah dilihat? Ya, tanyanya polos. Kamu siapa? Tinggal di sini? Tanya Raga. Anak itu mengangguk. Namaku Panji. Aku dulu juga dari luar desa. Raga dan Tasya saling pandang. Panji melanjutkan. Kepala itu butuh tumbal. Kalau tak diberi, dia ambil sendiri. Dulu rombongan peneliti juga datang. Ada yang dibawa, ada yang jadi gila. Siapa yang dibawa? Tanya Tasya. Panji menunjuk hutan. Yang gak percaya, yang panggil nama dia, yang rekam dia. Tasya tersentak. Ia teringat kamera yang hancur jatuh tadi malam. Lalu, siapa tumbalnya sekarang? Desak Raga. Panji menunduk. Biasanya, yang pertama melihat. Tasya menutup mulutnya. Ia sadar dirinya lah yang pertama kali menatap kepala itu. Malam pun turun, dan dari kejauhan terdengar suara perempuan menangis. Tangisan itu berubah menjadi jeritan, lalu tawa cekikikan yang menggema di antara pepohonan. Tasya terbangun dari mimpi buruk. Tubuhnya berkeringat dingin. Di lantai kayu dekat pintu, terlihat bekas jejak kaki berdarah menuju luar rumah. Raga sudah bangun lebih dulu. Ia sedang duduk menatap satu lembar kertas tua yang muncul entah dari mana, terjepit di sela buku catatan kuno mereka. Ini semacam mantra atau perjanjian, ujar Raga pelan. Di sana tertulis aksara Jawa kuno, diterjemahkan menjadi darah pertama membawa penglihatan, darah kedua menuntun pengabdian. Jika ingin bebas, 1 harus tinggal. 1 harus tinggal, maksudnya harus ada yang dikorbankan? Tanya Tasya. Panik. Raga mengangguk pelan. Kepala itu tidak hanya mencari tumbal, dia menuntut pengganti. Kalau kita ingin pergi, harus ada yang menggantikan tempat kita, secara sukarela atau tidak. Malam itu mereka memutuskan untuk mencari jawaban dari orang tertua di desa. Mereka mendatangi sebuah rumah panggung tua yang terasing. Dari lainnya, di sana tinggal Mbah Gondo, lelaki yang mereka temui di Gapura saat awal tiba. Kalian sudah melihatnya. Dan belum mati, itu jarang, katanya dengan suara berat. Dulu, dia adalah dukun wanita, ibu dari kepala desa. Ia dibakar hidap-hidap karena dituduh santet, tapi sebelum mati, ia mengikat arwahnya ke tanah ini. Kini, ia menuntut darah sebagai ganti pengkhianatan. Bagaimana cara memutuskan kutukannya? Tanya Raga. Mbah Gondo menatap mereka lama, lalu menjawab dengan perjanjian darah. Tapi, satu dari kalian harus mau menjadi penjaga desa, menyatu dengan tanah, menjadi bagian dari kutukan. Tasya menolak. Raga diam. Malam itu, Panji datang ke rumah mereka lagi, membawa sebotol air hitam dan pisau kayu. Ini warisan juru kunci lama. Kalau kalian benar-benar mau lepas, kalian harus ikuti ritual ini. Tapi, ingat, setelah darah ditumpahkan, dia akan datang. Dan dia akan memilih siapa yang layak tinggal. Malam itu, langit benar-benar hitam. Tidak ada bulan, tidak ada bintang. Desa sunyi, bagai kota mati. Raga, Tasya dan Panji bersiap di tengah tanah lapang kecil di tepi hutan. Tempat ritual lama konon biasa dilakukan. Panji menggambar lingkaran di tanah, menggunakan arang dari bara bekas pembakaran sesajen kuno. Di tengah lingkaran, ia meletakkan botol air hitam dan pisau kayu dari pohon asem tua. Kita akan panggil dia.
Tapi sebelum itu, kalian harus siap. Saat dia datang, dia akan melihat ke dalam hati kalian. Yang takut akan dipilih, yang kuat akan diikat. Ucap Panji tanpa menatap mereka. Tasya memeluk erat tangannya sendiri. Raga berdiri tegang. Matanya menyisir kegelapan sekitar. Panji mulai melantunkan mantra. Suaranya kecil, tapi menggema. Angin tiba-tiba berputar dalam lingkaran tanah. Pepohonan bergoyang tanpa arah. Dari kegelapan, terdengar suara gumaman perempuan. Perlahan, tanah mulai bergetar. Air hitam dalam botol mendidih tanpa panas. Tiba-tiba, dari kegelapan di atas mereka, kepala itu muncul. Rambutnya menjuntai panjang. Matanya merah menyala. Lidah menjulur, menjilat udara. Ia melayang tepat di atas lingkaran ritual, mengelilingi mereka. Tasya menjerit, tapi Raga memegang tangannya. Jangan lihat matanya. Panji terus membaca mantra semakin keras. Tapi kepala itu berteriak, suaranya serak, marah, penuh dendam. Darahmu milikku. Kalian telah memanggilku. Angin semakin kencang. Lingkaran nyaris hancur. Raga melangkah maju, mengambil pisau kayu, dan mengiris telapak tangannya sendiri. Darah menetes ke dalam air hitam. Seketika, kepala itu berhenti melayang. Ia mendekat ke arah Raga, lalu berputar dan menghadap Tasya. Dia takut. Dia milikku. Tasya gemetar. Tubuhnya mulai melayang perlahan dari tanah. Air matanya mengalir. Tapi tiba-tiba Panji berteriak, "Tidak, dia sudah memberi darahnya. Pilih dia." Kepala itu menoleh ke Panji, lalu berputar cepat ke arah Raga. Suara tawa pecah dari segala arah. Kalian sudah terikat, tapi aku yang menentukan. Tiba-tiba, semuanya menjadi gelap. Angin berhenti. Tidak ada suara. Ketika Raga membuka matanya, Tasya tergeletak di tanah, pingsan. Panji berdiri mematung. Wajahnya seperti kosong, seolah kehilangan sesuatu. Dia belum memilih, kata Panji pelan. Tapi sekarang kalian sudah setengah milik dia. Raga mengangkat tubuh Tasya dan membawa kembali ke rumah. Tapi malam itu, di sudut rumah, tampak bayangan kepala itu menunggu. Sejak malam ritual itu, sesuatu berubah di rumah Raga. Udara menjadi lebih berat. Jam dinding kadang berhenti sendiri pukul 3 dini hari. Dan suara langkah kaki menggema dari atap rumah yang mustahil dijangkau. Tasya masih lemah. Ia belum sadar sepenuhnya. Panji kini lebih pendiam, matanya kosong, dan jarang berkedip. Seolah ada sesuatu yang mengintip dari balik dirinya. Suatu malam, saat Raga tengah mengganti kain basah di dahi Tasya, ia melihat bayangan aneh di dinding. Bentuknya seperti kepala, tapi tidak ada tubuh. Rambut panjangnya menyapu lantai. Mata merahnya memandangi mereka tanpa berkedip. Raga refleks menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun. Tapi ketika ia menatap dinding lagi, bayangan itu masih ada. Bahkan kini senyum menyeramkan menghiasi wajahnya. Di luar, langit tampak tak wajar. Awan membentuk pusaran, dan di tengahnya tampak mata besar melayang di langit. Mengawasi desa, langit terasa dekat, seperti bisa disentuh. Raga lari keluar, memandangi langit. Ia melihat beberapa warga berdiri di jalan, menatap langit yang sama dengan ekspresi kosong. Seorang nenek tua berbisik lirih sambil menangis. Dia bangun. Mata itu tandanya kepala itu akan mengambil siapapun yang melihatnya. Panji muncul dari balik kegelapan, tapi matanya tak seperti biasanya. Ia seperti kerasukan. Raga, kau sudah melihat matanya. Kau sudah diberi tanda. Tidak ada jalan mundur sekarang. Apa maksudmu? Apa ini kutukan? Ini bukan kutukan. Ini ikatan. Kau milik dia sekarang. Dan Tasya, dia penawarnya. Itulah sebabnya dia belum mengambilnya. Tapi jika kau terlalu lama dekat dengannya, dia akan merenggut jiwamu lebih dulu. Tiba-tiba, suara tawa pecah dari langit. Gemuruh menggetarkan bumi. Seekor burung hitam raksasa melintas cepat di atas desa. Bayangannya membelah tanah,
dan menimbulkan retakan kecil di jalanan. Panji mendekat dan menatap mata Raga. Kau harus memilih, tetap di sisi Tasya dan diambil, atau tinggalkan dia dan hidup. Tapi kau tak bisa punya keduanya. Raga terdiam. Di dalam rumah, Tasya mulai mengigau, menyebut-nyebut nama ibunya dan kepala melayang. Raga menatap langit, lalu menatap tangan yang masih berlumuran bekas darah ritual malam itu. Ia tahu, pilihan akan segera datang, dan malam masih panjang. Pagi hari di desa tanpa nama tidak lagi terasa seperti pagi. Matahari nyaris tak mampu menembus kabut pekat yang menggantung rendah di atas tanah. Raga duduk termenung di beranda. Matanya sembab, tak tidur semalaman. Tasya masih lemah. Tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda dingin dari dalam, bukan demam biasa. Panji menghilang sejak tengah malam. Ia terakhir terlihat berdiri menghadap sumur tua di belakang. Rumah warga yang sudah lama ditinggalkan. Warga menyebutnya sumur pengikat. Raga memutuskan menyusul ke sana. Dengan membawa lentera minyak dan golok kecil warisan ayahnya, ia menyusuri jalur sempit menuju sumur. Saat tiba, udara di sekitar sumur terasa berat. Tanah di sekitarnya lembab meski tak hujan. Lumut merayap ke permukaan batu. Tapi yang paling mengejutkan adalah suara yang keluar dari dalamnya. Aga. Suara perempuan, tapi serak dan seolah bukan dari satu mulut. Seperti gema dari banyak jiwa. Ia menunduk, menyorotkan lentera ke dalam. Gelap total, tapi air di dasar sumur seperti berdenyut, bergelombang ke atas. Panji, kalau kau di sana, jawab aku. Tak ada jawaban. Tapi kemudian wajah Panji muncul di permukaan air. Tenang, tapi matanya putih seluruhnya. Kau harus lepaskan dia, Raga. Jika tidak, kepala itu akan hidup sepenuhnya dan kalian semua akan mati. Air mendidih. Seketika lentera Raga padam tertiup angin. Ia mundur terhuyung. Tapi dari balik pohon muncul Panji yang asli. Wajahnya penuh luka, tubuhnya lemas. Apapun yang kau lihat, itu bukan aku. Itu dia. Sumur itu miliknya. Dulu dia dibuang ke sana, dibakar, tapi jiwanya tak mati. Panji jatuh bersimpuh. Darah mengalir dari hidung dan mulutnya. Raga, kau harus bakar sumur ini sebelum malam purnama. Kalau tidak, dia akan keluar sepenuhnya. Tak lagi sekadar kepala, tapi tubuh baru dari daging manusia yang ia pilih. Raga tercengang. Tapi sebelum ia sempat menjawab, dari dalam sumur terdengar jeritan nyaring. Dan dari bayangannya muncul tangan-tangan kecil mencengkeram bibir sumur. Tasya menunggu di rumah, tapi malam itu sumur mulai berbicara kepadanya dalam suara ibunya yang sudah lama mati. Malam kembali turun dengan wajah mengancam. Kabut kini berwarna kehijauan samar, dan suara jangkrik telah hilang dari desa. Raga mengunci pintu rumah serapat mungkin, tapi hatinya tak tenang. Ia baru saja menyaksikan tenggan-tenggan dari sumur, dan suara yang menyerupai ibunya kini menyasar Tasya. Tasya duduk di sudut kamar, matanya kosong, tapi mulutnya terus bergumam. Suara lirih seperti doa, atau mungkin mantra. Di lantai di bawahnya muncul simbol-simbol samar yang bersinar merah, lambang pemanggilan. Tasya, kamu dengar aku? Tanya Raga sambil mendekat perlahan. Tasya menoleh, tapi matanya kini berbeda, hitam sepenuhnya. Tak ada pantulan cahaya. Dia sudah dekat. Raga, aku bisa dengar langkahnya di atap rumah ini. Aku bisa rasakan lidahnya menjulur ke leherku. Tiba-tiba seluruh jendela terbuka sendiri. Angin dingin menyapu masuk, membuat lentera padam seketika. Dalam gelap, terdengar suara kepala itu menangis. Panji datang Turga Pogopo dengan kitab tua di tangan. Kita harus lakukan pemutusan ikatan sekarang, sebelum Tasya sepenuhnya dimiliki. Ia membentangkan kitab tua di lantai, membaca mantra dalam bahasa kuno. Raga menahan tubuh Tasya yang menggigil keras. Tapi ketika Panji membakar lembar pertama kitab itu, tubuh Raga ikut kejang. Dari dalam tubuh Raga muncul bayangan hitam yang serupa dirinya. Sosok itu tertawa, suara mirip Raga.
tapi dengan nada lebih dingin, licik, dan mengancam. Kau kira bisa melepaskan ikatan itu? Aku adalah dia sekarang. Aku sudah berada di dalam darahnya. Dan dia yang akan jadi pintu untuk kepala itu keluar. Panji tercengang. Raga, kau telah dibelah. Kau dan bayanganmu kini adalah dua jiwa. Tapi hanya satu yang bisa bertahan. Tasya menjerit, lalu terdiam. Tubuhnya melayang perlahan di atas lantai. Dan dari punggungnya muncul jaringan, urat seperti akar pohon yang mengarah ke bayangan Raga. Dia akan keluar malam ini, ujar bayangan itu. Dan Tasya adalah tubuh barunya. Raga melangkah maju. Tubuhnya lemah, tapi tekadnya bulat. Ia menatap dirinya sendiri versi gelapnya dan berkata, kalau hanya satu yang bisa hidup, maka aku akan pastikan itu aku, bukan kau. Petir menyambar di luar. Cermin di rumah pecah semua bersamaan. Dan dari dinding, mata merah kepala terbang itu muncul melihat ke dalam jiwa mereka semua. Angin malam menggigit tajam, memekakan telinga dalam bisu yang menyesakkan. Rumah Raga kini tak lagi seperti rumah, dindingnya berubah warna. Cermin-cermin yang pecah kini membentuk pola simbol aneh, memantulkan bayangan yang tak sesuai kenyataan. Tasya masih melayang, tubuhnya dikelilingi aura merah pekat. Dari matanya, darah menetes perlahan, membentuk garis di pipinya. Panji duduk di pojok ruangan, membaca mantra untuk menahan ikatan jiwa Raga dan Tasya dari kehancuran total. Namun, sosok bayangan Raga versi gelap, dirinya sudah mulai mengambil bentuk nyata. Kini, ia bukan sekadar siluet, tapi makhluk utuh dengan kulit abu-abu pucat dan mata yang bersinar merah darah. Ia tersenyum dengan senyum yang bukan milik manusia. Cermin-cermin ini adalah pintu, gumamnya. Kalian kira bisa melawan takdir? Tiba-tiba, satu cermin yang tergantung di dinding bergetar. Dari dalamnya, muncul tangan seperti milik manusia, tapi memanjang dan retak seperti porselen. Ia menarik dirinya keluar. Kepala terbang itu kini lengkap dengan jubah bayangan yang melayang, seakan terbuat dari asap pekat. Dia sudah berhasil keluar sebagian, bisik Panji. Tasya tiba-tiba menjerit, lalu mengucapkan satu kalimat yang bukan miliknya. Darah pertama harus mengalir dari yang paling murni. Panji menoleh pada Raga. Itu kamu, kau cucu dari perempuan yang dulu membakar tubuh kepala itu. Jiwamu adalah penghalang terakhir. Bayangan Raga melangkah ke depan, tangannya terangkat. Cermin di sekeliling mereka mulai menunjukkan gambar masa lalu. Perempuan tua yang membakar. Seseorang, jeritan, kutukan, dan kepala yang memisahkan diri dari tubuh. Terbang ke udara dengan api di rambutnya. Raga menatap dirinya sendiri di cermin. Tapi yang ia lihat bukanlah dirinya, melainkan ibunya yang sudah lama mati. Di belakang ibunya, kepala itu tersenyum. Kalau aku harus mengorbankan diriku, kata Raga menatap Panji, maka biar aku yang menutup pintu ini. Panji mencegahnya. Tidak, ada cara lain. Tapi kau harus masuk ke dalam cermin. Hadapi asal mula kutukan itu dan hentikan di akarnya. Bayangan Raga tertawa. Dan kalau dia gagal, maka kita semua akan hidup dalam tubuh baruku. Cermin pecah, serempak, dunia berputar. Raga melangkah masuk ke dalam pecahan cermin yang menyatu menjadi gerbang. Ia menghilang ke dalam refleksi. Raga melangkah masuk ke dalam cermin. Cahaya di sekitarnya berubah. Drastis semuanya terlihat seperti salinan dunia nyata, tapi dalam warna kusam, redup, dan terdistorsi. Ia kini berada di ruang pantulan, dimensi tempat kutukan kepala terbang berasal. Di tengah ruang itu, berdiri sebuah pohon raksasa terbakar, tapi api tak pernah habis, tak pernah padam. Di bawahnya, ada anak kecil dengan rambut merah api. Ia duduk diam, memeluk lututnya, wajahnya seperti bayangan Raga kecil. Siapa kamu? Tanya Raga. Anak itu menoleh. Aku adalah awal dari dendamnya. Aku adalah cucu pertama yang dibakar karena tahu terlalu banyak. Raga terdiam. Ia mulai mengingat cerita ibunya dulu tentang seorang anak di desa yang hilang secara misterius. Ternyata anak itu tak pernah mati. Ia terperangkap dalam dimensi ini, dipakai sebagai bahan utama kutukan.
Kepala itu dulunya ibuku, ujar anak itu lirih. Ia dikhianati oleh orang-orang desa, dibakar hidup-hidup karena dianggap membawa sial. Tapi sebelum mati, ia mengikat arwahnya ke darah keturunannya. Dari balik pohon, muncul kabut merah. Kepala terbang itu melayang turun, matanya masih menyala merah. Tapi kali ini, ia berbicara langsung. Raga, kau cucuku yang terakhir. Kau adalah jalan keluarku dari dimensi ini. Jika kau menyerahkan tubuhmu secara sukarela, kutukan ini akan berhenti. Tak akan ada lagi yang mati. Raga ragu. Bayangan dirinya terus berbisik di sisi lain cermin, menawarkan kekuatan dan jalan singkat untuk menghancurkan kutukan itu. Tapi anak api menarik tangan Raga. Jangan percaya, kutukan ini tak bisa dihapus dengan pengorbanan. Ia hanya bisa dihancurkan dari sumbernya pohon ini. Pohon darah, tempat ia mengikat jiwanya. Raga mengerti, ia harus membakar akar kutukan itu. Tapi dalam dimensi ini, api bukanlah api biasa. Ia harus menggunakan api darahnya sendiri. Ia mencabut belati kecil yang terselip di pinggang, dan tanpa ragu, menggores tangannya. Darahnya memancar, menyala merah keemasan, dan ia lemparkan ke akar pohon. Teriakan menggema, kepala itu menjerit, menggeliat di udara seperti terpanggang dalam diam. Dari tubuhnya, keluar ratusan wajah para korban, anak-anak, nenek, pria, perempuan, semua yang pernah disentuh kutukan ini. Tasya di dunia nyata mulai menggeliat. Panji merasa getaran tanah di bawah rumah. Di luar rumah, semua cermin pecah serentak. Raga menatap kepala itu sekali lagi. Kau bukan nenekku. Kau hanya sisa dendam yang tak pernah diikhlaskan. Pohon meledak dalam cahaya putih menyilaukan. Semuanya menghilang. Raga membuka matanya perlahan. Ia tidak lagi di dunia cermin, tapi ia juga tidak berada sepenuhnya di dunia nyata. Langit malam di atas desa tanpa nama tampak retak-retak seperti kaca. Udara diam, terlalu diam. Ia masih bisa merasakan bekas panas darahnya di telapak tangan. Panji dan Tasya berdiri di sampingnya. Wajah mereka pucat, tapi sesuatu terasa berbeda. Raga, kau kembali, ucap Panji. Tapi kau tidak sendiri. Raga menunduk dan melihat bayangannya tak bergerak mengikuti tubuhnya, malah berjalan menjauh, menyeringai padanya. Bayangan Raga versi gelapnya ternyata ikut terbawa keluar dari cermin. Kutukan itu memang telah dihancurkan, tetapi energi jahatnya tetap mencari wadah baru. Selama ada yang mengingat dendam, ujar bayangan itu, aku akan selalu punya pintu untuk masuk. Tasya tiba-tiba memeluk Raga. Kita harus kunci dia di tempat terakhir, di makam tua, di Bukit Arwah. Panji mengangguk. Tempat di mana kutukan pertama dilemparkan. Tapi kita harus buru-buru. Bayangannya mulai mencari tubuh lain. Lihat, di desa, penduduk satu persatu keluar dari rumah dengan mata kosong. Mereka terpengaruh oleh residu kutukan, bergerak seperti mayat hidup. Mereka menggumamkan nama yang sama berulang-ulang. Raras, Raras, Raras. Ya, itu nama nenek yang dulu dikutuk menjadi kepala terbang. Dia belum selesai dengan kita, kata Panji. Kepala itu memang terbakar, tapi jiwanya belum dihapus. Raga, hanya kau yang bisa menutup gerbangnya. Dengan cepat mereka bertiga berlari menuju Bukit Arwah, melewati rintangan dari warga desa yang mulai kerasukan. Tasya menggunakan jimat sisa kitab Panji untuk menahan serangan. Raga membawa potongan pecahan cermin dari dunia pantulan. Di puncak bukit, mereka menemukan makam kuno tertutup batu besar. Tapi kini, batu itu telah retak, dan dari sela-selanya keluar asap hitam. Bayangan Raga muncul kembali, tapi kali ini ia tidak sendiri. Dari belakangnya muncul bentuk samar kepala Raras. Tidak utuh, tapi cukup untuk membuat bumi bergetar. Ini peringatan, kata bayangan itu. Kau bisa kubiarkan hidup, tapi tak akan pernah tenang. Raga menatap makam, lalu pada pecahan cermin. Ia tahu, satu-satunya cara untuk menghapus segalanya adalah mengikat dirinya sebagai penjaga gerbang. Panji memohon, jangan, kau bisa mati Raga. Raga tersenyum. Kalau aku mati untuk menghentikan ini, maka biar aku yang jadi penjaga terakhir. Ia masuk ke makam, menancapkan pecahan cermin ke tanah,
dan berlutut. Ia membaca kalimat dari mantra terakhir dalam kitab Panji. Akar dibakar, darah disegel, tidak untuk bangkit, tidak untuk kembali. Cahaya meledak dari bukit. Warga desa ambruk serentak. Kepala itu menjerit, lalu menghilang. Bayangan Raga terpecah seperti debu di angin malam. Bukit arwah kini sepi. Raga tak pernah keluar dari makam setelah ia menancapkan pecahan cermin dan membaca mantra terakhir. Panji dan Tasya berdiri di sana hingga fajar menyingsing, berharap keajaiban. Namun, tak ada. Raga telah menjadi bagian dari segel itu. Desa tanpa nama mulai berubah. Warga perlahan tersadar dari pengaruh kutukan. Namun, banyak dari mereka yang tak ingat apa yang terjadi selama malam teror berlangsung. Panji menulis semuanya dalam kitab tambahan. Catatan gerbang terakhir. Jika kelak nama Raras diucapkan dengan dendam, tulis Panji, maka segel akan retak kembali. Maka pengetahuan ini harus disimpan, tidak dibaca sembarangan. Tasya memutuskan untuk tinggal di desa, menjadi penjaga nisan, tempat Raga tertidur. Setiap malam Jumat, ia menyalakan pelita di sana dan membaca mantra pelindung. Namun, beberapa bulan kemudian, anak-anak desa mulai melukis sesuatu di tanah. Ketika ditanya siapa yang mengajarkan itu, mereka hanya menjawab, "Kakak Raga datang waktu kami tidur. Dia senyum dan ajarkan cara menggambar cermin." Panji dan Tasya saling berpandangan dengan ngeri. Segel memang kuat, tapi mungkin tidak sempurna. Catatan penulis, kisah ini adalah bentuk baru dari legenda urban tentang trauma yang tidak pernah sepenuhnya mati, dendam yang diwariskan, dan pengorbanan yang tak selalu dikenang. Selama manusia masih menyimpan rasa benci dan takut, kisah seperti ini akan terus berputar. Raga telah tiada, tapi cermin masih menyimpan bayangannya.